Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan membahas dan juga memberikan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, khususnya untuk submateri pengertian dan hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Pengertian kelarutan, ya, bahwa kelarutan menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu, dan kelarutan dinyatakan dalam mol per liter. Berarti bisa juga kelarutan, ya, itu nilainya sama dengan konsentrasi maksimum, ya, sehingga dari sini S sama dengan M, ya. Bisa jadi bahwa solubility sama dengan molaritas, yaitu mol per liter larutan, ya. Atau juga boleh juga bahwa solubility sama dengan molar, yaitu gram per mr dikali 1000 per mililiter larutan. Untuk pengertian hasil kali kelarutan, ya, atau KSP, didefinisikan bahwa hasil kali konsentrasi ion-ion dari larutan jenuh garam yang sukar larut dalam air dengan dipangkatkan koefisien menurut persamaan ionisasi. Jika suatu garam mengalami kondisi tepat jenuh, garam tersebut akan membentuk kesetimbangan. Ada proses kesetimbangannya seperti reaksi di bawah ini, ya. Misalkan senyawa AXBY kalau diuraikan akan menjadi X, ya, indeksnya akan menjadi koefisien ini jadi X, ya. Dan Y juga jadi koefisiennya B di sini. Lah pangkatnya bertukar, ya. Kalau indeks tetap jadi koefisien masing-masing, tapi pangkatnya coba. Yang A pangkatnya miliknya Y ini, ya, di Y ini. Nah, daripada bingung di sini saya contohkan saja, ya. Misalkan saya punya senyawa BaCl2 misalkan. Kalau saya uraikan, misalkan kita bingung muatannya berapa ini? Ya, kita uraikan kan Ba sama Cl. Nah, indeksnya sendiri-sendiri, ini X ini Y, berarti kan Ba-nya 1, Cl-nya 2. Jadi koefisien, berarti koefisiennya Ba-nya 1, tidak saya tulis 1, ya. Cl-nya 2 berarti 2 di sini. Ya, yang depan muatannya plus, yang belakang muatannya min. Hati-hati di sini muatannya tukar. Indeksnya Ba ini 1 tukar ke Cl. Cl-nya 2 pindah ke Ba. Berarti Ba-nya nanti 2 plus, Cl-nya min 1, ya, atau min gitu aja, ya. Sehingga KSP-nya nanti, ya, KSP-nya sama dengan Ba2 plus pangkat koefisiennya 1. Kan di sini X terus kemudian jadi pangkat koefisien, berarti 1. Ya, terus Cl min. Nah, karena di sini koefisiennya 2 jadi pangkat 2. Inilah cara menuliskan hasil kali kelarutan dari suatu reaksi kesetimbangan. Berikutnya adalah hubungan, ya, antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Seperti contoh di awal bahwa senyawanya AXBY diuraikan menjadi XA muatan Y plus YB muatan X min. Nah, di sini dimisalkan S, ya, karena koefisiennya 1 di sini, ya, 1, maka kalau koefisiennya X ya dikalikan XS, Y berarti YS. KSP-nya tadi sama dengan A pangkat X, ya, A pangkat X, B pangkat Y, ya. A-nya di sini XS, YS. Terus dipangkatkan X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X, S pangkat Y, ya. Di sini langsung saya contohkan, ya, biar enak langsung saya contohkan. Misalkan saya punya Al2SO4 3 kali. Berarti di sini X-nya ini 2, Y-nya ini 3. Wes, lebih enak gitu. Oke, ini saya uraikan, ya, saya uraikan. Berarti kan menjadi Al ditambah SO4. Indeks jadi koefisien, Al-nya 2 kali, berarti kasih koefisiennya 2. SO4 3 kali, kasih koefisiennya 3. Muatan bertukar, SO4 3 kali, jadi muatannya Al, berarti 3 plus. Al-nya 2 kali, jadi muatannya SO4, berarti 2 min, karena yang depan muatannya plus, yang belakang minus. Jadi sudah,
reaksi kesetimbangan bisa dituliskan. Kemudian dimisalkan ya, dimisalkan X. Nah, atau dimisalkan S di sini, saya misalkan sesuai aja ini S. Karena koefisiennya 1 di sini. Kalau 2 berarti 2S. Kalau 3 berarti 3S. Langsung saja ke KSP ya. Nah, kan diketahui X sama Y-nya sudah. Langsung bisa sebenarnya. KSP kan sama dengan X pangkat X, Y pangkat Y dikalikan S pangkat X ditambah Y. Sehingga dari sini langsung saja bahwa KSP sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 S 2 ditambah 3. Berarti 4 dikali 27 ya KSP-nya di S pangkat 5. Berarti 108. Oke, berarti KSP-nya sama dengan 108 S pangkat 5. Jadi kalau dihubungkan S-nya berarti sama dengan akar pangkat 5 KSP dibagi 108. Jadi lebih simple ya, lebih enak di sini. Oke, kita langsung ke latihan soal ya. Nyatakan kelarutan garam berikut dalam mol per liter atau molar ya. Di situ dengan 8,7 mg Ag2CrO4 dalam 200 ml air ya. Di awal sudah saya jelaskan bahwa kelarutan ini S nilainya sama dengan molar. Tentunya langkah yang pertama kita cari MR-nya dulu. MR-nya Ag2CrO4. Berarti 2 kali AR-nya Ag ditambah AR-nya Cr dan 4 kali AR-nya O. Berarti 2 dikali 108 ditambah 52 ditambah 4 kali 16. Berarti 216 ditambah 52 ditambah 64. Hasilnya adalah 268. Berarti 332. Oke, kita bisa cari kelarutannya atau molaritasnya. Bahwa S sama dengan molaritas gram per mr dikali 1000 per mililiter. Berarti langsung saya tuliskan di sini, berarti S-nya sama dengan gramnya adalah 8,7. Hati-hati miligram berarti 10 pangkat min 3 gram. MR-nya adalah 332 dikali 1000 per volumenya 200. Oke. Yang bisa dicoret ya kita coret. 1000 sama 200. Oke, celep 5 ya. Oke, 5 dikali 8,7 hasilnya adalah 43,5 ya. 43,5. Berarti S-nya 43,5 kali 10 pangkat min 3 dibagi 332. Komanya saya geser menjadi 435, ini 10 pangkat min 4 berarti 1 koma ya, sekitar 1,3. 10 pangkat min 4 molar atau mol per liter. Oke, sudah ketemu kelarutannya. Yang kedua, tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan senyawa berikut, berarti KSP. Oke, kita gunakan cara panjang terlebih dahulu ya. Kita gunakan cara panjang terlebih dahulu, yaitu konsep ini ya. Ini jauh lebih penting ini. Na3PO4 kita uraikan. Ini kan boleh ditulis 1 kali ya. Nah, berarti kan di sini Na-nya 3 kali, PO4-nya 1 kali. Nguraikannya ya jadi Na sama PO4. Indeks jadi koefisien, berarti Na-nya 3, PO4-nya 1 kali. Muatannya bertukar, PO4-nya 1 jadi muatannya Na. PO4-nya 3 berarti 3 min. Oke. Mudah ya di sini ya. Oke. Di sini saya misalkan S, berarti ini 3S, ini S. Karena koefisiennya 3, ini 1. Oke, kita hitung KSP-nya. Oke ya. Kita hitung KSP-nya. Berarti KSP-nya nanti sama dengan 3Na plus pangkat 3 dikali PO4 3 min pangkat 1. 3S pangkat 3
dikalikan S. Berarti 27 S pangkat 3 dikalikan S. Maka KSP-nya sama dengan 27 S pangkat 4. Oke ya. Ini cara dengan konsep dasar ya. Sekarang kita misalkan yang XY tadi. Ya, langsung saja. Berarti NA3 dalam kurung PO4 satu kali gini ya. Berarti kan ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Ya. Padahal KSP tadi kalau saya ingin mencari kan X pangkat X dikali Y pangkat Y, S pangkat X ditambah Y. Ini kan langsung. Oke, X-nya 3, berarti 3 pangkat 3 dikali 1 pangkat 1, S pangkat 3 ditambah 1. Berarti 27, S-nya pangkat 4. Oke, sama. Nomor 3 ya, hitunglah kelarutan senyawa berikut dalam air ya jika diketahui KSP. Diketahui KSP ditanya S-nya ya. Boleh kita gunakan cara cepat juga. Tapi sekarang kita ke konsep dulu lagi. Kita ke konsep ya. Kita ke konsep bahwa Fe OH 2 kali. Lagi-lagi Fe ditambah OH. Ini Fe-nya 1, OH-nya 2, berarti koefisien 1 untuk Fe dan OH-nya 2. Muatannya bertukar. Ya, berarti 2 miliknya Fe, 2 plus, OH-nya min 1. Sudah. Berarti ini saya misalkan S, berarti kan ini S, ini 2S. Berarti nanti KSP-nya sama dengan Fe 2 plus pangkat 1 dikalikan 2 OH min pangkat 2. Berarti ini S, ini 2S kuadrat, ini S, ini 4S kuadrat. Berarti KSP-nya sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga dari sini bisa dihitung S-nya sama dengan akar KSP per 4. Akar berapa? Akar pangkat 3. Oke, ketemu. Nah, sekarang kita gunakan cara cepat. Ayo coba kita gunakan cara cepat ya, menggunakan X dan Y tadi ya. Hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan bahwa S itu sama dengan akar ya X plus Y KSP dibagi X pangkat X Y pangkat Y. Senyawanya adalah Fe dalam kurung OH 2 kali ya. Berarti ini X-nya 1, Y-nya 2. Berarti S sama dengan akar pangkat 1 tambah 2. Ini KSP dibagi 1 kuadrat dikali 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar pangkat 3 KSP dibagi 4. Sama kan? Itu oke ya. Langsung kita hitung. Ya, langsung kita hitung. Saya gunakan warna lain bahwa S sama dengan akar pangkat 3 KSP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 16 dibagi 4. Hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 1,25 10 pangkat min 16. Oke, kita jadikan 125 ya. Berarti akar pangkat 3 dari 125 dikali 10 pangkat min 18. Karena komanya bergeser 2 kali ya. Berarti S-nya akar pangkat 3 dari ini 5 min 18 dibagi 3 10 pangkat min 6 molar. Berarti nilai kelarutannya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 molar. Yang keempat, hitunglah massa PbCrO4 yang dapat larut dalam 400 ml air jika kelarutan PbCrO4 dalam air adalah 1,34 mol per liter. Diketahui S-nya atau molarnya, ditanya massanya. Berarti tetap kita cari MR-nya terlebih dahulu ya. MR-nya PbCrO4. Berarti AR-nya Pb ditambah AR-nya Cr ditambah 4 kali AR-nya O. 208 ditambah 52
ditambah 4 kali 16, 64. 260 ditambah 64 berarti 324. Oke ya, 324. Kita hitung masanya, bahwa solubility atau molaritas di situ sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Berarti 1,34 sama dengan massa kita hitung, mr-nya 324 dikali 1000 per 400. Nolnya 2, nolnya 2, dicoret-coret ya. Oke, berarti dari sini masanya bisa dihitung sama dengan 1,34 dikali 324 dikali 4 dibagi 10. Berarti masanya sama dengan berapa ini? 300, berarti ketemu 1736,64 ya, dibagi 10. Berarti kurang lebih gramnya ketemunya 173,66 atau kurang lebih 173,7 gram. Oke, ketemu di sini. Nah, ini berikutnya soal nomor 5 ya, hati-hati. Makanya cara cepat tadi bisa kita gunakan untuk soal-soal tertentu. Yang penting adalah konsep dasarnya mengerti untuk reaksi kesetimbangan tadi. Bahwa MgOH 2 kali ini kalau diuraikan otomatis kan menjadi Mg ditambah OH. OH-nya berapa kali? 2 kali. Muatannya bertukar, berarti ini 2 plus, ini minus. Diketahui dalam soal pH-nya sama dengan 10. Karena soalnya di OH, maka kita ubah ke POH. Berarti kan 14 kurangi 10. POH-nya 4. Berarti konsentrasi OH-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini kita pindah. Ya, 1 kali 10 pangkat min 4 ini kita masukkan di OH ini ya. Berarti ini 1 kali 10 pangkat min 4. Karena ini setengahnya ya, 1/2. Berarti ini 1/2 dikali 10 pangkat min 4. Kita hitung KSP-nya. Ini jumlah ionnya 3 ya, N-nya sama dengan 3. Ini X-nya 1 ya. Langsung saja, ini X-nya 1 ya, ini X, ini Y-nya 2 ya. KSP sama dengan X pangkat X itu kan, Y pangkat Y, S pangkat X ditambah Y. Ini kan cara cepatnya tadi ya. Nah, tapi untuk konsep ini jangan menggunakan ini. Nah, kita gunakan langsung karena kan sudah ada nilainya. Ini 1/2 kali 10 pangkat min 4, ini 1 kali 10 pangkat min 4. Makanya konsep dasar jauh lebih penting ya daripada cara cepat menggunakan simbol X dan Y. Oke, berarti KSP-nya sama dengan Mg 2 plus pangkat 1, ini 2 OH min pangkat 2. Berarti setengah atau 0,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 1 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Berarti hasilnya 0,5 10 pangkat min 4, ini 1 kali 10 pangkat min 8. Berarti KSP-nya 0,5 10 pangkat min 12 atau 5 kali 10 pangkat min 13. Oke, KSP-nya sudah bisa didapatkan sebesar 5 kali 10 pangkat min 13. Demikian untuk penjelasan materi sekaligus pembahasan soal untuk materi kelarutan dan hasil kali kelarutan, submateri, pengertian dan hubungan antara kelarutan dan hasil kali kelarutan. Sobat Cinta Belajar bisa mencoba mengerjakan kuis. Di sini ada 5 soal. Slide pertama ada 3 soal. Nah, ini slide berikutnya ada 2 soal, total ada 5 soal. Apabila ada kesulitan dalam mengerjakan bisa dituliskan pada kolom komentar, atau jawaban dari kuis ini bisa juga
dituliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini sebelum mengakhiri video ini, saya tutup dengan kata bijak. Belajar tidak akan pernah membuat pikiran Anda lelah. Selalu cinta belajar. Salam cinta belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.